Nah, ya kita sekarang akan coba review ya nanti insya Allah sampai asar lah inilah. Sampai asar, setelah itu nanti break, kemudian nanti silakan rekan-rekan bisa praktikum gitu. Ya, ini saya akan coba mereview terkait dengan dasar pemrograman sebenarnya. Ini adalah reviewnya. Oke, dasar pemrograman ya di sini. Nah, yang pertama itu nanti kita akan coba terkait dengan pemilihan atau sering disebut kondisional. Ya, di sana ada banyak kondisional. Nah, jelas ya di sini digunakan untuk memilih satu kemungkinan dari beberapa kondisi gitu ya. Di mana ya jelas kalau satu kemungkinan dari beberapa kondisi di sini nanti yang jelas nilainya kalau tidak true atau false, benar atau salah. Kemungkinannya seperti itu. Kalau benar berarti menjalankan statementnya, kalau salah ya berarti ya dihiraukan gitu. Itu tentang pemilihan. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini yang pertama kali, ini yang paling sederhana. Ini yang paling sederhana, di sini hanya ada dua kondisi. Gitu ya. Sorry. Ini di sini hanya ada satu kondisi, sorry. Di sini ada satu kondisi. Kalau benar di sini, kondisinya true, berarti dia akan menjalankan pernyataan. Gitu. Nah, ingat di sini kondisinya itu nilainya harus tipenya Boolean, benar atau salah, gitu ya. Itu selalu diingat. Di situ nilainya Boolean, benar atau salah, di mana di dalamnya ya bisa dikombinasikan dengan beberapa operator perbandingan gitu ya, bisa banyak n kayak gitu, atau n or dan segala macamnya. Yang penting di sini nilainya benar atau salah dan tipenya boolean. Itu yang if. Kemudian, nah di sini sekarang ada dua kondisi, ya, ada dua kondisi. Nah, yaitu ada disebut pemilihan if else, itu ya, if else. Sederhananya, ketika kondisi di sini terpenuhi atau bernilai true, maka akan menjalankan pernyataan satu. Selain itu, dia akan menjalankan pernyataan dua. Itu bentuk umumnya seperti itu. Oke, yang mana untuk yang dua kondisi ini ada ada cara yang lainnya atau bisa menggunakan operator ternary. Masih ada yang ingat operator ternary? Ini karena kita sudah libur 1 tahun, mungkin banyak yang lupa ya. Operator ternary itu biasanya menggunakan perbandingan menggunakan tanda tanya, bla 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 bla. Ini true-nya di sini, kemudian pakai titik 2, false-nya di sini gitu. Ya. Sama aja, if kondisi true, misalkan di sini ada kondisi, ini ada kondisi di sini, ini tanda tanya ya. Kalau kondisinya true, maka dia akan menjalankan ini. Gitu. Kalau salah, dia langsung menjalankan di sini. Ini cara lain menggunakan pemilihan yang dua kondisi. Dua kondisi. Ingat, ini hanya dua kondisi ya. Kalau satu kondisi, tiga kondisi tidak bisa menggunakan operator ternary. Gitu. Contohnya dua kondisi. Ya misalkan untuk menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin kan itu ya kalau di Indonesia hanya pria wanita gitu ya. Entah kalau di negara lain mungkin bisa lebih dari dua, tapi kalau di Indonesia normalnya dua. Berarti itu bisa menggunakan operator ternary. Gitu. Oh saya kepingin menggunakan operator ternary saja, tidak menggunakan if else. Ya boleh, tapi syaratnya harus dua kondisi. Itu syaratnya harus dua kondisi. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan atau boleh lanjut dulu? Karena ini flashback.
Mangga, Pak. Hah? Mangga. Oh, mangga itu maksudnya silakan terus atau gimana? Iya, Pak, silakan. Oke. Iya, iya. Saya harus terbiasa ini. Mangga. Kalau di tempat kami di Jogja itu monggo, mangga. Nah, kemudian ada yang N kondisi atau banyak kondisi ya. Tadi sudah satu, sudah dua, sekarang N kondisi atau banyak kondisi. Ya, sintaknya sama sih. Di sini perbedaannya adalah sintaknya yaitu ada namanya if else gitu. If else ada banyak if else. Else if dan yang terakhir adalah else. Ini ada banyak kondisi. Artinya ketika dia sampai menemukan kondisi yang sesuai. Kalau ternyata tidak menemukan kondisi yang tidak sesuai, ya dia akan mengeksekusi yang di dalamnya else atau pernyataan ini. Gitu. Misalkan contohnya apa ya? Contohnya misalkan, contohnya misalkan gini, untuk menentukan nama hari gitu ya. Nama hari berdasarkan inputannya berupa indeks hari gitu ya. Misalkan kalau dimulai dari 0, kalau indeks harinya 0 itu Minggu, indeks harinya 1 itu Senin, dan seterusnya. Itu contohnya aja. Contohnya bisa menggunakan yang banyak kondisi seperti ini. Oke. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Misalkan untuk menentukan ketika kita belanja kira-kira reward-nya atau bonusnya apa ya. Kalau lebih dari 2 juta, dia maka akan mendapatkan kompor gas. Kompor gas, kalau lebih dari sekian mendapatkan apa, kalau dari sekian mendapatkan apa. Selain dari 3, dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan selamat, Anda belum beruntung. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, kemudian, ini ada namanya sweet case ya. Sweet case hampir mirip dengan N kondisi. Artinya, kalau misalkan ada sebuah kasus yang kondisinya itu ada banyak ya, bisa dikerjakan menggunakan atau bisa menggunakan if else atau sweet case. Itu. Jadi silakan milih yang mana, menggunakan if else atau menggunakan sweet case, itu sama. Gitu. Tapi biasanya dalam kasus tertentu sweet case itu lebih cocok ya. Lebih cocok dalam artian untuk jumlah baris kodenya itu jauh lebih singkat. Tapi untuk penyelesaiannya ya sama saja. Tapi untuk untuk jumlah baris kodenya itu kadang kasus tertentu jauh lebih singkat. Gitu. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan untuk menentukan nama bulan ya. Untuk menentukan nama bulan. Nama bulan itu kan jumlah harinya kan ada yang sama ya. Ada yang 30, ada yang 31, itu kan kebanyakan yang sama itu. Nah, kalau menggunakan sebenarnya sama saja, Ding. Sorry. Sebenarnya sama saja. Ketika menggunakan if else if juga sama. Jadi ketika jumlah bulannya 30, ini nama bulannya ke ini juga sama. Artinya ini sangat mirip sekali gitu. Jadi nanti tinggal milih saja menggunakan if else atau menggunakan sweet case. Sangat mirip sekali.
kasusnya bisa diselesaikan dengan dua teknik ini. Saya belum pernah menemui satu kasus yang kemungkinannya banyak tidak bisa diselesaikan menggunakan if else atau switch case. Itu artinya kedua ini bisa digunakan. Hanya preferensi sih, gitu. Oke. Nah, tapi kalau di sini kita harus ini ya, harus sintaknya ada banyak, harus switch, ada case, ada break, ada default gitu ya. Kalau untuk if else if kan hanya kombinasinya if else aja gitu. Oke. Nah, kemudian contohnya seperti ini nih. Ini untuk apa? Untuk menentukan sebuah hari nih. Inputannya berupa indeks hari. Nah, ini seperti ini. Oke. Itu contohnya. Ada yang mau memberikan contoh yang lain mungkin? Memberikan contoh, Pak. Mungkin untuk mengetahui nama anggota kelas dari inputan nomor absen. Nama anggota, nama peserta ya, kelas. Ya, dari inputan nomor absen yang diinputkan. Jadi nanti misal case-nya 1 berarti Ahmad Rafif gitu. Oke. Bisa, ini berarti nanti sangat panjang sekali ya. Iya. Sepanjang jumlah peserta kelas di dalam kelas itu. Bisa seperti itu ya, bisa ya, seperti itu. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Tadi siapa nih? Ahmad Rafif, Pak. Oh, Ahmad Rafif. Oke. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ini masih materi-materi hanya review. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Saya sampaikan tadi ada di sini kondisinya apa, kemudian ketika true, ketika false. Berarti dia hanya ada dua kondisi. Ingat, ini bisa digunakan ketika hanya ada dua kondisi. Syaratnya itu. Oke, ini misalkan. Di sini kondisinya harus true atau false. Kemudian dia nilainya di sini. Sign value-nya, dia ngapain. Oke. Oke. Ya. Nah, ini bersarang ya. Sama kayak bakso gitu ya. Ini juga ada sarangnya. Nah, oke, berarti kalau kondisi bersarang, ini ketika ada sebuah kondisi yang paling luar, berarti kalau dia nilainya true, dia nanti akan dilakukan cek lagi di true yang di dalamnya. Gitu. Begitu terus. Kalau misalkan kondisi yang di dalamnya dia udah benar lagi, kalau misalnya dia ada sarang lagi, berarti dia akan ngecek lagi. Itu. Nah, tetapi untuk yang kondisi bersarang seperti ini disarankan, saya pernah baca itu tidak boleh lebih dari tiga step, 3 layer ya, tiga ke dalamnya. Karena kalau misalkan seperti itu nanti ya kita sebagai programmer agak susah ya ini. Sebaiknya kalau misalkan sudah itu yang penting dibuat kondisi atau kondisi if yang ini aja, yang jangan bersarang seperti itu. Sebenarnya kasus yang bersarang ini bisa diselesaikan dengan if yang tidak sampai lebih dari 3 sarangnya. Oke. Konsepnya sih sama sih. Ya, kalau misalkan di kondisinya benar, dia akan ngecek lagi di bawahnya. Kalau benar, dia akan ngecek lagi di bawahnya. Kalau konsepnya sudah paham kondisional, saya yakin sih nggak masalah ini. Nah, oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Contohnya misalkan ketika dia belanjanya menggunakan kartu ya, berarti dia member gitu ya, dia member. Oke. Nah berarti member, kemudian dan dicek juga belanjanya ini dia
lebih dari 500.000 atau enggak. Kalau iya, dia akan mendapatkan diskon. Kalau enggak, tetap mendapatkan diskon tapi kecil. Selain yang non-member, dia dicari juga totalnya. Nah, kenapa seperti ini? Ya, jelas ya. Kalau yang member itu kan artinya dia pasti loyal ya, loyal sering belanja di sana, kemudian harus ada perlakuan yang istimewa gitu. Nah, itu pertimbangannya seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang penasaran kenapa sih kok yang member itu dalam tanda kutip diistimewakan gitu. Kemudian, nah apalagi sekarang, ini ya rekan-rekan mungkin di dalam dompetnya banyak sekali ya member dari departemen store A, dari departemen store B gitu sampai tebel itu ya. Isinya kartu member semua. Padahal kartu member kan itu nggak ada uangnya. Sampai tebel dompetnya. Itu baru di departemen store. Kemudian ada lagi yang di toko yang lain yang bukan untuk belanja kebutuhan sehari-hari gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini flowchart-nya. Ini flowchart-nya. Ini ketika benar dia akan ngecek ke dalam kondisi ini. Dicek lagi di sini. Ketika benar lagi dia akan ngecek lagi kondisi di dalamnya dan seterusnya. Ini yang bersarang. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contohnya untuk melakukan pengecekan apakah umur dari pengendara itu lebih dari sama dengan 17 atau enggak. Kalau iya, berarti dia boleh berkendara. Kalau tidak, ya tidak boleh berkendara. Oke, kira-kira seperti itu contoh kasusnya. Nah, ini perulangan. Ini sudah mulai agak ini sedikit ya perulangan. Nah, perulangan for. Nah, perulangan for ini perulangan yang sangat umum sekali ya, for. Sebenarnya for di sini adalah terdiri dari 3 ya, ada inisialisasi, kemudian ada kondisi, kemudian ada yang menyebutnya iterasi atau perubahan lingkang, perubahan nilai atau increment decrement gitu ya. Ada tiga bagian itu. Inisialisasi berarti untuk memberikan nilai awal gitu ya. Kemudian kondisinya jelas kalau enggak true atau false. Kalau true berarti perulangannya itu akan lanjut terus, kalau false ya berhenti. Nah, kemudian untuk kalau iterasi ya dia biasanya bentuknya increment decrement. Increment berarti dia menaikkan nilai, entah itu nilainya naik 1 per 1 atau 2 atau dan seterusnya. Intinya nilainya akan naik. Gitu. Nah, nilainya naik ini digunakan untuk mempengaruhi kondisi tadi, gitu ya. Digunakan untuk mempengaruhi kondisi tadi. Kemudian untuk decrement ya kebalikannya, kalau decrement berarti nanti nilainya turun. Itu penjelasan dari bagian-bagian perulangan. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini berarti inisialisasinya itu I1, variabel I diinisialisasi 1, kemudian kondisinya dia akan terus mengulang selama I kurang dari sama dengan N. Gitu ya. I kurang dari N. N-nya berapa? N-nya yaitu 5. Tuh. Nah, kemudian, kalau ini contohnya increment ini, berarti ini I-nya akan naik. I-nya akan naik ketika dia sekali melakukan perulangan. Gitu. Nanti dia akan naik terus I-nya. Gitu. Oke, ini kira-kira akan looping berapa kali?
Ada yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Pak. Oke. Hikmah. Kalau menurut saya 5 kali. Karena mulai dari kondisi ketika I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, I-nya 4, sampai kondisi terakhir I kurang dari sama dengan N, di mana N-nya 5. Jadi 5 kali. Oke. Ya. Yang lain sepakat? Atau ada yang berbeda Iya. mazhab? Satu server. Satu server. Oke. Kalau satu server berarti sepakat ini ya. Nggak ada perselisihan ini berarti sepakat ini. Oke, benar ya. Ini nanti akan melakukan looping sebanyak 5 kali. Kenapa? Ya karena ini mulai dari 1 dan operatornya ini kurang dari sama dengan. Kecuali kalau misalkan ini operatornya dia kurang dari, maka dia akan looping sebanyak 4 kali. Gitu. Oke, berarti sudah paham. Oke, kita Oke, ini sudah ada. Oke, kita naik aja ini. Itu dia akan looping sebanyak 5 kali. Nah, ini sama juga sih sebenarnya. Ini sama juga. Ini akan looping 10 kali karena ini menggunakan operator kurang dari sama dengan 10. Kalau flowchartnya seperti ini. Start, kemudian inisialisasi. Ingat ya, start simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini. Kemudian kalau kotak ini dia operasi. Ya, operasi. Kemudian ada yang simbolnya itu seperti ini. Saya. Oke, inilah ya. Segi 6. Itu ada yang tahu simbol buat apa? Maknanya apa? Iya, Pak. Itu deklarasi, Pak. Deklarasi variabel. Oke, ya pinter ya. Oh, deklarasi variabel atau predefined input gitu kalau bahasa ininya. Ya, ready banget, Pak. Iya, tapi benar deklarasi variabel. Ya, kira-kira benar ya. Oke, ini flowchart-nya. Nilai X sama dengan 1, kemudian dia akan dicek apa kurang dari sama dengan 10. Kalau true dia tampilkan X, dia akan ditambah X++. Oke, ini di sini dari tadi kayaknya ada contoh yang menarik nih. Di sini ada X++, ini X, sama plus X. Ini kalau tak buat soal kayaknya kemungkinan ada yang salah gitu ya. Dari 26. Kalau ini hanya asumsi saya, tapi nggak tahu kalau kelas 1G. Ada yang tahu nggak ini perbedaannya apa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Oke ya, Fauzan. Kalau yang pertama X++ itu variabelnya ditampilkan dulu. Di apa ya? Diambil dulu kemudian dijumlahkan. Kalau yang kedua itu ditambahkan dulu kemudian baru ditampilkan. Oke. Berarti kalau sorry, bisa diulangi lagi? Kalau yang pertama itu ditampilkan dulu, diambil dulu kemudian dijumlahkan. Jadi penjumlahannya yang di belakang. Kalau yang penjumlahannya di belakang. Kalau yang kedua itu dijumlahkan dulu. Jadi X-nya langsung terjumlahkan gitu, misal ditampilkan. Oke. Berarti yang kedua ini yang langsung efek itu yang kedua apa yang satu? Yang kedua. Yang kedua. Oke, saya coba gimana ini satu server atau enggak ini? Atau ada yang mau? Izin menambahkan, Mbak. Iya, oke. Kalau yang atas itu yang X++ itu menambah satu nilai, tapi sebelum operasi. Kalau yang bawah itu menambah satu nilai, tapi setelah operasi. Oke, dari situ kalau misal ditampilkan
yang langsung efek yang mana? Yang satu atau yang kedua? Sepertinya yang satu, Pak, karena yang banyak digunakan. Berarti ini nggak satu server ya. Oke, kita nyari wasit nih. Harusnya sekarang satu lagi. Ada yang mau mencoba? Karena ini... Izin menjawab, Pak. Iya, oh Atma. Kalau saya setuju dengan pendapatnya Fauzan, yaitu yang pertama itu nilai dari X-nya itu ditampilkan terlebih dahulu, baru diberikan penjumlahan sebanyak 1. Kalau yang kedua, ditambahkan 1 terlebih dahulu, baru X-nya ditampilkan. Jadi misalkan X-nya 5, itu kalau yang di nomor 1 tetap 5, kalau yang di nomor 2 langsung efek jadi 6, gitu Pak. Kalau menurut saya. Oke. Ya, ya normalnya itu biasa suara terbanyak yang benar. Ya benar ya. Jadi, ini jangan sampai keliru lagi. Ini sangat sederhana, sangat simpel sekali seperti ini, tapi saya yakin ini pasti belum tentu semuanya di sini kalau ada soal seperti itu benar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada model operator seperti ini namanya operator increment, ada yang post, ada yang pre, gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan kalau misalkan yang ini simbolnya penambahannya itu ada di depan seperti ini, berarti dia akan langsung mempengaruhi nilainya, gitu. Ya, ini tolong dipegang erat-erat jangan sampai lupa. Itu sederhana, tapi ya nanti ini kayaknya digunakan kayaknya di link list itu. Oke, saya lanjut lagi ya ini ya. Oke, saya yakin tadi sudah bisa merepresentasikan. Oke, nah kemudian ada while. While ini sebenarnya for kan ada 3 ya, ada for, ada while, ada do while. Ini secara umum ada 3 secara umum. Secara sintak memang beda, tapi secara part atau bagian itu sama. Gitu. For tadi ada inisialisasi, di while juga ada inisialisasi. Di for ada kondisi, di while juga ada kondisi. Di for ada iterasi perubahan nilai increment decrement, di while juga ada. Gitu. Sama. Yang beda kan adalah apa? Ya sintaknya aja. Tapi kalau konsepnya for sudah paham, ya while harusnya sih sudah paham. Karena hanya dipindah saja sama diganti sintaknya. Gitu sih. Untuk yang for while. Yang dual, nah contohnya ini ya. Contohnya ini dikombinasikan dengan kondisi. Ini adalah inisialisasinya, ini adalah kondisinya, kondisi yang while, dan ini adalah increment decrement-nya. Sama, kalau for kan dia langsung ada di dalam kurung, kalau ini dipisah-pisah letaknya. Gitu. Nah, oke, sekarang yang dual sama. Ada inisialisasi, kemudian ada kondisi, kemudian ada iterasi, increment decrement, kan sama. Pasti ada itu juga, gitu ya. Oke. Itu sih terkait dengan Rahma sadar Rahma. Ini kertas sampai dimakan, hati-hati ya. Nah, nah sekarang saya nanya ada yang ngetes, coba perbedaan antara while dan do while apa? Kalau dual itu statementnya dijalankan dulu baru ke kondisinya. Kalau while itu kondisinya dulu baru menjalankan statementnya. Oke, ya benar ya. Artinya ketika menggunakan do while, berarti itu nanti pernyataannya tuh minimal 1 dieksekusi. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan membuat sebuah program, yang dalam program itu nanti menampilkan menu menggunakan perulangan, gunakan sebaiknya yang tepat itu menggunakan do while. Jadi menunya tampil dulu, baru nanti
tingkal operasinya apa itu ya. Dia terserah mau melakukan transaksi atau enggak, tapi dia sudah tampil dulu gitu. Oke, sip ya. Ya, oke. Ini tidak perlu saya contohkan. Nah, ada lagi nih. Ada kalau bakso bersarang enak ya, tapi kalau for bersarang bikin pusing ini. Nah, ya sebenarnya biasanya sih mentok itu for itu di 3 kan, 3 bersarang itu biasanya sih lazimnya mentok di sana hanya 3. Kalau lebih dari 3 sangat jarang sekali itu. Nah, for bersarang ini biasanya ini digunakan untuk ini ya, array ya, untuk menampilkan array. Dia akan menampilkan array atau menginputkan nilai array tergantung dimensinya. Kalau dimensinya 3 ya berarti sarangnya 3, kalau 2 ya 2. Itu aja deh kegunaannya biasanya untuk yang array. Contoh yang gampang. Oke. Yang penting konsep dasarnya sudah paham, harusnya ini sudah paham. Nah, ini sama, while juga ada yang bersarang, sama sih sebenarnya sih. Itu. Nanti kalau ada yang belum jelas atau yang perlu diulangi, silakan langsung resin, nggak apa-apa ya. Oke, ini contohnya ya. Ini contohnya for bersarang untuk menampilkan angka seperti ini. Sebenarnya intinya for yang bersarang 2 aja, yang bersarang hanya 2. Konsepnya adalah baris dan kolom. Konsepnya itu. Yang for yang paling luar ini, yang terluar ini berarti dia untuk ininya, untuk barisnya ya, untuk jumlah barisnya, sedangkan for yang di dalamnya ini adalah kolomnya. Gitu. Artinya kalau di sini kan karena ada, kenapa ini bentuknya seperti ini ya? Bentuknya seperti oke. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena di sini ada yang dipengaruhi ini nilainya nih. Kalau misalkan di sini J semua, kayak yang di atas, J sama dengan 1, J kurang dari 10, J sama dengan J++, nanti bentuknya dia persegi gitu ya. Gitu. Kalau saya mengajarkan, kalau misalkan rekan-rekan mau membuat tampilan yang aneh-aneh seperti ini menggunakan for, buatlah yang for standar dulu gitu ya. Dipastikan bisa membuat sebuah persegi dulu, kemudian nanti baru dimanipulasi di dalamnya. Itu jauh lebih mudah, jangan langsung pikirkan logikanya. Itu nanti tinggal dimainkan yang kondisi-kondisinya, gitu sih. Oke. Nah, ini apa ini? Ini tentang array. Oke. Array ya secara simpel adalah kumpulan data yang memiliki tipe data sama gitu. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan ada sebuah kasus digunakan untuk mendeklarasikan banyak variabel tipenya sama, ya gunakan array. Itu. Ya bisa saja menggunakan variabel biasa ya, tapi nanti akan sangat banyak yang dideklarasikan. Integer A, integer B, integer C, D, dan segala macam sampai Z, itu akan banyak variabel. Tapi kalau menggunakan array, cukup menggunakan 1 baris. Gitu. Itu array. Nah, untuk sintaknya nanti mungkin bisa dibuka-buka kembali ya, harus menggunakan kurung siku. Kurung siku 1 merepresentasikan dia dimensinya 1. Dia 1 maksudnya ya bayangannya satu baris saja atau 1 kolom saja. Itu. Atau ya bukan dan. Representasinya bisa baris saja atau kolom saja. Silakan digunakan yang mana. Kalau kolomnya 1, kalau ininya 1. Nah, oke, saya nyoba lagi. Nanti yang jawab gantian ya. Yang jawab gantian. Array tentunya punya kekurangan ya. Punya kekurangan. Keuntungannya jelas. Ketika kita mendeklarasikan banyak variabel dan menggunakan array, sintak kita jauh lebih sederhana. Nah, tetapi sesuatu yang di dunia ini pasti ya ada kekurangan. Nggak ada yang sempurna, ibaratnya seperti itu kata-kata bijaknya. Ada yang tahu nggak ini kekurangan dari array apa?
Izin menjawab, Pak. Ya, Fauzan. Kalau menurut saya itu variabelnya tipe datanya harus sama. Oke, itu bisa saya terima lah. Tetapi ada yang lebih tepat lagi. Ada yang mencoba nggak? Ada yang lebih tepat lagi terkait dengan Re. Izin menjawab, Pak. Iya. Widi, apa Widi? Penyimpanannya sementara. Ya, karena ini variabel adalah sementara. Oke. Satu lagi. Ada yang lebih tepat? Izin jawab, Pak. Makan memori. Ya, jelas ya karena Ya, tapi yang lebih tepat adalah nanti kekurangan dari array ini akan ditempel, akan diperbaiki di struktur data nanti ada. Nah, kekurangan dari array ini adalah kita harus tahu ukuran array-nya berapa. Itu kekurangannya. Jadi kalau misalkan kita belum tahu jumlah berapa yang mau disimpan, kita nggak bisa. Dan ketika array ini sudah didefinisikan panjangnya sekian, nanti kita mau didefinisikan lagi nggak bisa. Gitu. Itu kekurangannya yang paling tepat. Ya memang kekurangannya tadi ya tipe datanya memang harus sama. Itu ya juga. Nah, nanti di struktur data itu ada nanti struktur data atau variabel yang lebih tepat, yang dia bisa dinamis, nggak perlu tahu ukurannya berapa. Oke, nah kita lanjut ya. Itu tadi tentang array. Kalau tentang aturan penulisan, sintaksnya nanti bisa dilihat kembali ya catatannya atau kode programnya di dasar pemrograman. Oke, ini cara array satu dimensi. Nah, maksudnya ini ya. Dia langsung definisikan 10. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Nah, ini yang array 2. Sebenarnya sama, secara konsep sama sih, array 2 dimensi. Ya, berarti kalau dimensi kita harus tahu di sini. Yang pertama ini adalah barisnya, ini adalah kolomnya. Gitu. Oke. Nah, ini flowchart-nya. Ini contohnya, contoh penggunaannya. Dia menggunakan for bersarang karena dia dua dimensi. Oke. Nah, ini sekarang ini fungsi. Ini sangat penting sekali ya. Penggunaan fungsi ini. Fungsi ini ada banyak. Ada yang dengan variabel dengan nilai balik, tanpa nilai balik, dengan parameter, tanpa parameter, seperti itu ya. Ada banyak. Oke, sebenarnya fungsi ini yang dengan nilai kembalian ya. Di sini ada tipe data kembalian. Nah, sebelum saya flashback, ada yang masih ingat nggak? Ini sebenarnya keuntungannya apa sih ketika kita menggunakan fungsi? Jadi nanti oh ya oke, saya harus membuat fungsi nih karena ada kebutuhan seperti ini. Gitu. Kira-kira apa keuntungannya? Bisa menjawab, Pak. Bisa menjawab, Pak. Oke, coba Resen biar tidak ini. Irfan dulu aja, Pak. Oke. Irfan, apa Irfan? Fungsi dari fungsi sendiri, ketika di fungsi main penulisannya lebih sedikit. Yang pertama. Yang kedua, manfaat fungsi ini adalah jika ada sintaks atau statement yang memiliki rumus yang sama, bisa menggunakan satu fungsi saja, Pak. Jadi tidak perlu mengulang-ulang kembali, Pak. Oke.
Ya. Atma mau nyoba juga enggak? Atau sudah terjawab? Mau mencoba menambahkan, Pak. Oh iya, oke. Yang pertama itu lebih mudah untuk mengorganisasikan suatu program. Maksudnya, fitur-fitur yang ada di dalam program tersebut dapat dipetakan menjadi fungsi-fungsi. Lalu kemudian apabila terdapat kesalahan, maka akan lebih mudah untuk mencarinya karena sudah dipisah menurut fungsi-fungsinya. Itu, Pak, kalau menurut saya. Oke, iya jawabannya benar semua ya, jelas. Yang pertama proses pemanggilan fungsi itu sendiri gitu ya. Kalau kalau misalkan ada sebuah tadi misalkan kita membuat sebuah sistem, tentunya dalam sistem ini kan ada modul-modulnya, ada fungsi-fungsinya ya. Ada fungsi misalkan untuk kalau misalkan kita membuat siakat gitu ya, nanti di sana ada modul mahasiswa gitu ya. Berarti ini konsumsinya mahasiswa, kemudian ada dosen. Nah, yang modul mahasiswa sendiri juga ini ada mahasiswa ini bisa apa aja. Nah, bisa apa aja ini bisa direpresentasikan dalam sebuah fungsi. Itu pertama tadi. Nah, ternyata di kemudian hari kita ada fungsi yang sama nih, yang seperti yang dimiliki mahasiswa gitu ya, di modul yang lain gitu. Nanti bisa dipanggil kembali gitu ya. Apalagi Java ya, Java ini sangat dinamik sekali. Pertama itu, benar semua ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan mencari error atau istilahnya debugging gitu ya. Kalau program kita baru puluhan baris kode, saya rasa masih nggak masalah untuk mencari error. Bayangkan kalau udah jutaan kode gitu ya. Oke, null pointer exception di baris sekian, ini sekian, jelas pusing sendiri mau mencari gitu ya. Nggak sanggup, udah angkat tangan pasti. Nah, tetapi dengan adanya fungsi, nanti di sana sudah dikasih tahu. Jadi kita bisa lebih fokus pencarian errornya di fungsi itu, tidak merembet kemana-mana, atau kita tidak perlu nge-trace di file itu dari atas ke bawah, itu waduh nanti sangat ini membutuhkan waktu lama. Kira-kira seperti itu. Jadi dari sisi pemanggilan fungsinya, kemudian pencarian errornya. Gitu. Ya kira-kira itu keuntungan ketika kita menggunakan fungsi. Fungsi itu banyak istilah ya menyebutnya, ada namanya metode, prosedur, fungsi, gitu. Itu. Hampir di semua bahasa pemrograman pasti ada fungsi, hanya sintaknya yang beda. Oke. Nah, oke. Nanti kalau terkait dengan sintak, ini ya, coba di flashback lagi ya. Karena sekali lagi, bahasa pemrograman itu tidak harus hafal sintak. Ya, nggak usah dihafalkan. Itu memenuhi memori Anda kalau menghafalkan. Yang penting konsepnya aja, jangan dihafalkan. Saya juga nggak hafal. Karena proses seperti itu sudah dibantu oleh text editor. Gitu ya. Kalau kita sudah paham konsepnya, nanti sudah dibantu oleh text editor, proses debugging juga, itu juga sudah dibantu oleh editor. Nah, artinya yang bisa dikerjakan oleh software text editor ya biar dia aja yang melakukan, kita nggak perlu ikut itu, jadi nggak perlu dihafalkan. Oke, kemudian fungsi sudah. Oke, ini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian terkait dengan ini ada di dalam fungsi ini ada istilahnya variabel global dan variabel lokal. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Variabel global ini berarti dia bisa dikenali di dalam kelas itulah. Kalau kita ini kalau skopnya sekarang baru satu kelas, variabel global ini bisa dikenali di kelas itu, gitu ya. Kelas itu. Nah, sedangkan variabel lokal ya namanya juga lokal, berarti hanya di lokal itu aja. Kalau dia lokalnya di dalam fungsi ya di dalam fungsi. Gitu. Maksudnya dikenali gimana? Ya bisa dipanggil, bisa ditampilkan, itu maksudnya dikenali. Kira-kira itu maksud dari variabel
variabel global, kemudian variabel lokal. Nah, kemudian, oke, apa lagi ya? Oke, ini kalau menurut saya ini pengayaan sih sebenarnya variabel of argument ini. Biasanya kalau kita membuat sebuah fungsi ya, membuat sebuah fungsi kan parameternya ini bisa banyak. Maksudnya parameter ini ada di dalam sini ya. Ini bisa jumlahnya lebih dari satu ya. Nah, ketika menggunakan variabel length argument ini, nanti ini bisa dinamik lagi. Bisa jauh lebih dinamik. Bisa lebih dinamik. Artinya, kita tidak perlu mendeklarasikan satu persatu, integer A, tapi tipenya harus sama ya. Ini ada syarat-syaratnya. Tipenya harus sama, setiap kelas kalau nggak salah itu hanya boleh satu. Gitu. Tipenya harus sama, integer A, integer B, integer C, berarti nanti itu bisa dibuat variabel length argument. Coba kita lihat ada contohnya enggak? Oke, ini contohnya misalkan seperti ini. Nah, berarti di sini kan integer A, B, C bisa nampung seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini ada istilahnya rekursif dan sequen ya, atau iterasi ya, atau iterasi. Nah, ini rekursif ini ya intinya dia memanggil fungsi itu sendiri ya. Biasanya kalau fungsi ya dipanggil di main atau di tempat lain. Kalau ini dipanggil dirinya sendiri ya jelas. Kalau misalkan dipanggil dirinya sendiri, kalau tidak ada kondisi yang tidak terpenuhi, dia akan looping terus, akan infinite gitu ya. Tapi kalau rekursif di sini berarti nanti harus ada kondisi di mana itu nanti akan break gitu, akan kondisinya tidak terpenuhi. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya di sini. Ini kalau faktorial berarti nanti dia harus ada kondisi di mana n-nya sama dengan 1 sehingga mengembalikan returnnya 1. Tapi selain itu dia akan manggil dirinya sendiri terus. Gitu. Jadi kalau mau menggunakan yang rekursif ini harus difikirkan juga kondisi di mana dia tidak memanggil dirinya sendiri. Contohnya ya ini. Ketika n-nya 0, dia sudah tidak rekursif, tidak manggil dirinya sendiri. Selain itu dia akan manggil terus. Gitu. Itu poinnya itu. Oke. Nah, itu terkait dengan teorinya ya. Nah, kemudian karena LMS saya tadi sih belum bisa digunakan ya, semalam belum bisa digunakan, tadi sih infonya sudah bisa digunakan. Nah, kemudian untuk untuk praktikumnya ini saya akan coba kirimkan di sini job sheet-nya, itu silakan dikerjakan. Nah, kemudian untuk sekarang rekan-rekan boleh istirahat dulu ya. Ini kan sudah masuk waktu asar ini. 15 menit, silakan kalau mau istirahat dulu gitu ya. Istirahat dulu, setelah itu nanti mulai praktikum. Nah, kemudian seperti biasa untuk praktikumnya tetap ada laporan ya, itu udah hal wajib. Tapi untuk tugasnya, insya Allah nanti akan tidak selalu ada tugas gitu ya, tidak selalu ada tugas. Saya maklum gitu ya. Saya yakin di mata kuliah lain juga pasti dikasih tugas-tugas itu. Jadi nanti akan saya atur ritmenya biar tidak selalu ada tugas terus. Tapi kalau untuk laporan ya itu wajib. Oke, ya. Ya, oke. Oke, silakan kalau mau istirahat dulu. Ini ya 15 menit ya. Silakan dimanfaatkan ya waktunya untuk istirahat gitu.